Tetapi walaupun Azizi anak artis, ia membuktikan bahwa ia bisa sukses dan terkenal tanpa embel-embel anak artis. Emang iya sih. Ini harus jadi bukti panutan banget. sih. Hana, tuh set. Yorobun, annyeong. Hai semuanya Yorobun. Selamat malam nih Yorobun. Nah, jadi di video kali ini kita ada buka sesi baru nih, bukan reaction lagi. Biasanya kan kalau lihat kita berdua reaction. Nah, kalau di video kali ini kita bakalan Lil Talk atau Little Talk atau Liles Talk. Jadi kita bakalan cerita-cerita, bacain komentar kalian dari video yang sebelumnya. Nah, untuk episode pertama kali ini kita bakalan bacain komentar dari fansnya JKT48 di video aku yang sebelumnya, 2 video aku sebelumnya. Jadi aku udah ngumpulin pertanyaan, sekitar 4 pertanyaan, bukan pertanyaan sih, aku udah ngumpulin informasi, 4 komentar dari kalian. Jadi kita akan bahas sama-sama di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kemarin kan kita sempat bahas nih tentang JKT, kita react ke JKT kan. Iya. Ada beberapa video kan ya. Iya, terus kan kita kayak wow banget, Amazed banget sih lihat penampilan mereka karena konsep yang mereka pakai itu berbeda-beda dan skill mereka tuh benar-benar kayak upgrade gitu nggak sih di setiap video gitu. Nah, jadi ada yang komen nih, mereka itu mulai dari nol dalam belajar marchingnya dan latihannya dalam waktu yang terbatas. FYI, setauku mereka kalau latihan pulangnya jam 11 malam, bahkan terkadang jam 12 lebih. Jam 12 malam loh. Ini makasih banyak yang udah komen, namanya Bintang Janata Royan. Thank you so much. So, mereka itu mulai belajar marching itu dari nol. Berarti benar-benar nggak ada tau basic sama sekali dong ya, satupun anggotanya. Itu sampai mayoretnya juga nggak bisa, maksudnya nggak pernah main mayoret sebelumnya dong. Kan? Jangankan itu, yang alat-alat yang lain. Iya sih, itu susah banget. Kayaknya itu bener-bener gede-gede banget. Keren banget sih kalau aku lihat dari kemampuan anak-anak di JKT. Bener-bener anak yang tersaring gitu nggak sih? Yang berbakat. Iya pasti kan, pemilihannya juga kan. Nih, buat yang mau komen lagi nih, boleh nih dijadiin komen nih, kasih kita informasi. Seleksi mereka tuh kayak gimana sih, aku pengen tahu. Soalnya kan kalau di idol Korea gitu ya, pasti seleksi terus harus ada training juga yang berapa tahun gitu. Nah, kalau misalnya kan biasanya di YouTube nih ada kayak get to know, misalnya secret number, ada tuh kayak fans buat get to know secret number, buat video itu ditonton untuk non fans, tapi mereka pengen tahu lebih. Berarti kayak kasih informasi tentang si idol group itu gitu. Tapi aku cari tentang JKT kayaknya belum ada tuh Yorobun. Mungkin kalian pengen buat juga ya kan. Boleh. Aku pengen kalau misalnya itu ada, aku pengen ikutan deh. Soalnya kayak keren aja gitu, mereka punya banyak skill yang beda-beda gitu. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Itu bacain. Ini aku bacain ya. Ini dari Desi Wonder Scout. Sebagai info aja Kak, yang jadi mayoretnya itu Azizi Syafa Asadel. Namanya cantik. Familiarnya karena dia merupakan anak dari Fadli yang ada di Islam Itu Indah. Fadli ini tuh yang kembar gak sih? Yang pembawa acara kan? Iya. Oke. Tetapi walaupun Azizi anak artis, ia membuktikan bahwa ia bisa sukses dan terkenal tanpa embel-embel anak artis. Emang iya sih. Ini harus jadi panutan banget. Tadi aja kita baru bahas tentang mayoretnya kan? Iya benar. Mayoretnya keren banget gitu. Dan tanpa kita ketahui kita nggak tahu kalau dia anak artis. Tapi di video sebelumnya tuh aku pernah mention kalau dia mukanya familiar. Mungkin dari itu. Tapi aku nggak tahu kalau dia punya anak ya, sekarang udah jadi anak gadis. Udah gede. Namanya Azizi lagi, Azizi Syafa Asadel. Keren sih. Ini harus jadi panutan nih buat kita semua. Kalau menurut aku sih dia bukan karena anak artis dia bisa jadi member JKT ya. Dari kemampuannya kita udah lihat kan. Iya, dia kita bisa langsung tertuju ke dia. Karena dia benar-benar di video itu jadi center mencolok kan. Gitu. Lihat kemampuan mayoret. Oke, selanjutnya nih dari Firmansyah. Mau mengkonfirmasi Kak, jadi untuk setiap lagu JKT48 itu senternya beda-beda gitu. Jadi emang senternya beda-beda. Oke, sama sih kayak konsep di K-pop. Iya. Untuk setiap lagu mereka pakai center yang berbeda. Tapi kalau misalnya center grup itu tetap orang itu gitu. Berarti di JKT ada juga dong ya? Yang jadi center grupnya ya. Kayaknya pasti ada. Jadi untuk saat ini Shani bisa dibilang sebagai wajah grup center. Shani jadinya yang jadi center grupnya. Jadi bahasa Indonesianya wajah grup gitu. Iya, wajah grupnya. Tapi untuk setiap lagu JKT48 punya center yang beda-beda. Dan untuk masing-masing tim JKT juga punya center masing-masing. Jadi si Shani itu tuh maksudnya jadi seluruh anggota gitu ya. Yang sekarang jadi kan wajah grupnya. Yang sekarang kan JKT nggak terbagi di tim lagi. Sekarang udah enggak? Iya, kalau dulu kan masih banyak ya kan? Kayak K3 yang gitu, kemarin kita nonton. Itu udah nggak ada lagi karena mereka udah jadiin kesatuan 38 orang. Karena yang
Susah banget ya, Robun. restrukturisasi. Sorry, I can say that. Oke. Jadi ada center lagu beda-beda, center tim biasanya untuk jangka waktu tertentu. Oke. Center grup biasanya member paling top di grup. Contohnya kalau dulu Melody sekarang Shani. Oh Iya iya, sih. benar. Melody. Itu tuh Walaupun nggak denger lagunya kita tahu. iya, pasti tahu kayak Melody itu ada embel-embel JKT48 gitu. Oh iya sih. Dulu tuh dia terkenal karena apa ya? Mungkin karena dia jadi wajah grup, terus dia juga lumayan apa ya, mukanya tuh enak, kayak enak dilihat gitu. Terus Kayak dia mudah banyak diingat ikut gitu ya? terus dia kalau nggak salah aku tuh kayak ikut iklan. Aku Kalau cuma nggak salah. pernah denger aja sih, banyak gitu kan yang nyebutin Melody JKT48 gitu. Jadi itu di JKT benar beda-beda gitu ya centernya. Oh, berarti sekarang udah nggak ada nggak ada center grup lagi, center tim lagi Oh, itu nggak center ada. timnya kayaknya. udah nggak ada. Oke, karena Jadi udah digabung mereka ya mereka. Iya. Jadi sekarang ada berapa sih anggotanya? 33 ya? 38. 33. Oh, bukan 38. Oh. Cat. Kalau ada yang 33 semakin ya. dekat dengan JKT, aku kayak daftar yang Maaf pertama. ya. Oke, selanjutnya nih ada dari Wingku Balsa. FYI di 48 grup, ekspresi itu salah satu kunci dalam performance mereka. Emang iya. Iya Kemarin sih. yang kita notice kan, Kita sempat mereka bilang tuh ekspresi ngasih, mereka ekspresi mereka tuh bener-bener tersalurkan gitu. Terus dia bilang juga ceria sampai bikin yang nonton senyum, sedih, centil, bucin dan semangat membara pun juga bisa mereka nyampein pesannya lewat ekspresi. Iya, bener bener. sih. Kan kita nonton pertama kali yang Dara Sinai, IC Karta. Iya. Cara untuk mencinta itu serem kan? Bener, kayak dark banget, ekspresi mereka dark. Jadi kita kayak serius banget dengerin lagunya. Iya, Tapi benar. pas kita dengerin yang Idol no Yoake, Ready go. Langsung semangat gitu ya. Semangat, Udah gitu. motivated banget. Jadi emang buat nggak yang itu. kalah sih dari idol-idol Korea yang udah di-trainee bertahun-tahun itu ya Robun. Jadi mereka tuh emang melatih ekspresi mereka. Ekspresi itu termasuk hal yang penting saat manggung gitu. Oh. Jadi kayak ada di kaca latihan, pas di ruangan latihan, mereka tuh yang dilatih itu yang dilihat dari mereka itu bukan hanya koreo, tapi ekspresi mereka juga gitu. Oh, itu artinya Tapi mereka kalau tuh profesional banget. Dari JKT sih aku lihat mereka udah debak banget sih, kayak ngatur ekspresi mereka tuh udah keren banget. Kompaknya juga dapet gitu kan. Cerianya tuh emang bener-bener ceria gitu, Nggak Jadi, yang fake gitu. ekspresi mereka tuh bener-bener tersampaikan lah ke kita. Jadi lagunya tuh bener-bener kayak lagunya ceria, jadi kita juga ceria Iya, dengarnya, benar. gitu kan. Terus kayak ada ceritanya juga nggak sih? Maksudnya di setiap lagu mereka tuh kayak, oh ini tuh khusus untuk persahabatan gitu. Kayak tadi Iya. kan ada komennya bilangnya ini mungkin untuk khusus yang kebucin-bucinan Iya, gitu. pokoknya tersampaikan deh. Iya. Aku bener-bener notice banget itu kemampuan dari JKT tentang ekspresi, pengaturan ekspresi mereka. Oke deh walaupun jadi sampai di sini untuk bahas komentar kalian di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau kasih informasi lagi nih, kalian boleh komen di bawah karena kita bakalan buat sesi talk kayak gini, sesi little talk kayak gini untuk membahas info-info yang kalian bagikan ke kita. Tapi siapa tahu ada info yang lain nih, mungkin Iya. ada yang mau request kayak, Kak bicarain tentang Korea dong, nih kan ya? dia kan ceritanya tentang Korea banget nih channelnya, ya kayak pakaian adat gitu, mungkin ada yang mau request pengen tahu, atau mungkin yang kayak kemarin tentang Chiang Mai, ya kan, Iya, yang iya. Thailand, atau Kita ada bisa. grup-grup lain, ada nggak sih Kak yang selain yang satu grup sama AKB48 tapi yang di negara lain gitu, mungkin Kita bisa pengen bahas tanya di boleh, sini, kita bakal gitu. bahas di sini kok. Kalau misalnya kita tuh lebih suka baca info dari komentar nggak sih? Bener. Daripada dari Google, karena lebih akurat dan banyak banget informasi yang kebanyakan nggak ada di Google, tapi Iya. dari fans itu sendiri udah tahu gitu. Dan kita juga menikmati nggak sih baca komentar mereka Apalagi gitu. komentar kalian tuh asik-asik banget ya Seru Robun, gitu. Ya Robun, jadi videonya sampai di sini dulu deh. Oke. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya ya Robun. Thank you for watching. Annyeong. Gudukwa. Ciwayo, annyeong.